Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Arya Ahmadika Putra. Saya berasal dari Universitas Nurtanio Bandung. Nomor induk mahasiswa saya adalah 404011220002. Saya dari program studi listrik pesawat angkatan 2022 pada Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Avionics Maintenance Practice yang berjudul NAT. Baiklah, di sini ada tabel of content. Yang pertama yaitu pengertian NAT, yang kedua yaitu jenis-jenis NAT, yang ketiga yaitu penggunaan, yang keempat yaitu ukuran. Ini adalah gambar dari NAT atau pada bahasa Indonesia disebut dengan mur. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian NAT. NAT atau mur merupakan salah satu material paling penting dalam pembangunan dan konstruksi serta pengikat atau pengencang alat pada pesawat terbang. Meskipun bentuknya sangat kecil, namun material ini bisa merekatkan suatu benda yang beratnya sampai puluhan kilo dengan bantuan baut. Bahkan tidak jarang material kecil ini digunakan sebagai pondasi perpipaan skala besar. Di Indonesia sendiri, masih banyak orang yang tertukar dalam mengartikan mur, baut, dan sekrup. Ini dikarenakan ketiga benda tersebut sama-sama sering digunakan untuk konstruksi dan ketiganya menempelkan dua benda tanpa menggunakan lem. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui mur lebih lanjut, simak artikel ini sampai selesai karena akan dibahas mulai dari pengertian, fungsi, dan jenis-jenis mur. Mur atau juga kerap disebut NAT merupakan jenis pengikat atau pengencang material dengan ulir. Mur merupakan jenis fastener bertipe female dengan pasangan male-nya adalah baut atau stud ball. Bisa dikatakan mur tidak bisa bekerja tanpa baut dan begitu juga sebaliknya. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu jenis-jenis NAT. Yang pertama, peleng NAT. Jenis-jenis mur yang ada di pasaran memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah segi enam. Peleng NAT memiliki bentuk segi enam dan memiliki cincin pada salah satu sisinya yang menyerupai kerah. Itulah sebabnya sering disebut sebagai mur berkerah. Penting untuk diingat bahwa peleng NAT tidak boleh dipasang terbalik, karena jika dipasang dengan cara yang salah, maka tidak akan dapat dikencangkan pada baut dengan baik. Itu yang di bawah adalah gambar dari peleng NAT tersebut. Selanjutnya, hexagonal NAT. Jenis-jenis mur beragam macamnya, namun yang mungkin sering Anda temui adalah hexagonal NAT atau mur segi enam. Sebab jenis mur ini bisa digunakan pada setiap keperluan dan kebutuhan yang ada. Hexagonal NAT pun memiliki beberapa jenis yang salah satunya adalah heavy hexagonal NAT yang ukurannya lebih tebal. Nah, baik itu di bawahnya adalah gambar dari contoh hexagonal NAT. Selanjutnya, chaped NAT. Biasa disebut sebagai mur bertopi karena salah satu sisi dari jenis mur tersebut terdapat topi atau tutup dengan tujuan melindungi ulir baut agar tidak terkena benturan. Berbeda dengan jenis-jenis mur lainnya, bagi Anda yang memiliki anak-anak di rumah dan membutuhkan mur yang dapat meminimalisir terjadinya luka, disarankan bisa menggunakan cepet nut. Ketika menggunakan cepet nut, usahakan tidak memutar terlalu kencang agar tidak merusak mur tersebut. Selanjutnya, castle nut. Seringkali disebut sebagai mur mahkota karena memang bentuknya yang seperti mahkota dan dilengkapi dengan adanya pengunci. Tidak seperti jenis-jenis mur lainnya, castle nut biasanya digunakan pada bagian yang berbahaya untuk menghindari terjadinya perubahan material atau pergeseran dari material yang diikat oleh castle nut.
Baik, di bawah itu adalah gambar dari contoh chipset nut dan juga contoh dari gambar castle nut. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu penggunaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi mur adalah sebagai pengikat dan pengencang dua material atau lebih tanpa menggunakan bantuan lem. Berbeda dengan penggunaan sekrup yang perlu menggunakan bor ulir ke benda yang ingin disambungkan. Penggunaan mur dan baut tidak perlu mengebor benda yang dipasang dengan mata ulir. Pada dunia penerbangan, nut menjadi material yang sangat penting baik pada bagian konstruksi pesawat ataupun pada bagian peralatan instrumen pesawat terbang. Nut digunakan dengan cara memasangkannya pada pokok bagian pengikat agar instrumen ataupun bagian engine tidak lepas dan kokoh pada tempatnya, dan juga bagian-bagian struktur pada pesawat terbang. Nut berbahan aluminium ataupun karbon yang kuat sehingga benda yang ditahan oleh nut tidak akan kendor ataupun lepas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yang keempat, yaitu ukuran. Yang pertama, ukuran diameter baut. Gunakan mikrometer untuk mengukur diameter baut. Ini akan memberikan Anda ukuran tepat dari bagian utama baut. Yang kedua, ukur jarak ulir baut. Gunakan alat pengukur yang disebut screw pitch gauge untuk mengukur jarak antara ulir baut. Ini akan membantu Anda menentukan langkah ulir baut. Yang ketiga, ukur panjang baut. Gunakan jangka sorong, ukur panjang keseluruhan baut. Ini akan membantu Anda memastikan bahwa baut yang dibeli cukup panjang untuk aplikasi pemakaiannya. Yang keempat, ukur lebar kepala baut. Ukur lebar kepala baut menggunakan jangka sorong. Ini akan membantu Anda menentukan kunci yang diperlukan untuk memasang atau melepas baut. Nah, jadi teman-teman sekalian, materi yang keempat ini itu bisa disebut dengan contoh atau baut apa yang mau kita beli pada toko yang menyediakan peralatan serta bahan-bahan untuk konstruksi. Nah, dari keempat ini tadi itu adalah jenis atau macam baut-bautnya dan bagian-bagian bagaimana kita akan menentukan nut tersebut bertipe apa, berjenis apa, dan juga ukurannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja materi pembahasan dari saya pada siang hari ini. Thank you for attention. Terima kasih. Selamat jumpa pada materi selanjutnya. Bila ada kesalahan baik dari kalimat pada penyampaian materi saya ataupun pada sikap saya yang kurang dari penjelasan materi kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.